Guys, balik lagi di video Elite Motor dengan gua Jody. Hari ini kita mau ngomongin coupe compact dari Mercy. Mobil idaman para anak-anak kuliah. Mobilnya ini Mercedes-Benz CLA 200. Jadi, sebelum kita ngomongin mobilnya, gue mau ngomongin hal something yang namanya NGCC di Mercy. Nah, NGCC itu singkatan dari New Generation Compact Car. Isinya itu adalah grup yang isinya mobil-mobil compact dari Mercy. Salah satunya ini. Mobil lainnya itu ada GLB, GLA, A-Class hatchback dan A-Class sedan, guys. Jadi mobil-mobil compact yang punya mesin yang sama digrupin sama Mercy namanya NGCC. Paham? Untuk mobilnya sendiri CLA ini kenapa jadi idaman para anak kuliah umur-umur 18 sampai 25? Karena looks-nya, guys. Looks only, dia coupe. Jadi dia punya looks yang beda, yang kelihatan lebih mahal. Bagian depannya kelihatan agresif, kelihatan sporty, terutama di bagian lampu sama grillnya. Habis itu, mobil ini kecil, enak dipakai harian, dipakai kayak kuliah, terus kayak ngerjain tugas somewhere gitu. Mobil ini cocok banget. Makanya kenapa gue bilang mobil ini laku banget sama anak-anak yang masih kuliah. Buat kalian yang penasaran sama angka ukurannya, gue kasih tahu nih ya. Dia punya panjang total dari paling belakang ke paling depan 4,6 meter. Wheelbase-nya 2,6, lebarnya 1,8 dan tingginya 1,4, guys. Jadi bisa dibilang itu kecil untuk ukuran sedan. Nah, yang bikin keren itu kan dia coupe, tadi gue bilang di depan ya. Ini nih, coupe itu roofnya sloping, menurun gini. Kalau di zaman dahulu coupe itu identik sama mobil 2 pintu. Tapi zaman sekarang, kalau nggak salah CLS tuh, kalau nggak salah Mercy juga yang bikin coupe itu jadi 4 pintu. Itu kalau nggak salah mobilnya CLS. Ya gini jadinya. Habis CLS ada CLA. Kalau zaman dulu coupe itu identiknya 2 pintu. Sekarang udah modern, coupe jadi ada yang 4 pintu. Nah, velgnya dia pakai velg AMG, jadi ya masih mirip-mirip sama velg AMG yang lain. Ring 18, ukuran bannya itu 225/45, guys. Palang 5 gitu ya. Terus ada branding AMG-nya. Mirip-mirip sama AMG, velg-velg AMG yang lain. Yang bikin keren di bagian sampingnya itu selain si coupenya ada di bagian pintunya, guys. Si pintunya ini frameless. Jadi kalian dilihat orang kalau bawa CLA ini nggak kelihatan bahwa Mercy murah, dengan tanda kutip murahnya. Kelihatan jadi kayak Mercy high class, Mercy high end.
Untuk bagian belakangnya, CLA ini punya profil yang bulet-bulet gitu. Terus di bagian atas pintu bagasinya dia ngeruncing jadi kayak ducktail. Dan seperti biasa kayak di Mercy yang lain, bolongan knalpotnya ini bohongan guys. Lampunya udah full LED dan looksnya ini clean and futuristic. Yang keren itu ada di bagian logonya. Logonya selain jadi logo biasa, dia juga jadi tempat ngumpetnya si kamera. Gak cuman itu, logonya kalau kalian pencet, dia jadi tuas pintu bagasi guys. Tombol untuk buka pintu bagasi. Untuk bagasinya, CLA 200 ini punya trunk space, trunk size itu sekitar 460 literan. Itu kalau jok belakangnya lagi kalian buka. Nah, kalau kalian lipat, itu dapat estimasi size sekitar 1200 liter. Jadi, kurang lebih 3 kali lipat dari ukuran si bagasinya. Nah, untuk ngelipat joknya, itu kalian nggak perlu ribet-ribet lagi jalan ke depan terus lipat manual, karena di bagian belakangnya udah ada tuas di bagian sini. Untuk ngelipat joknya, tinggal tarik aja sebelah kiri sama sebelah kanan. Ban serep, nah ban serepnya di mobil ini udah nggak ada karena bannya empat-empatnya udah RFT. Tapi untuk dek penyimpanan yang di bawahnya itu masih ada. Isinya tempat nyimpan kunci-kunci, pompa elektrik dan segala macemnya. Ini bisa nyimpan sendal kalau misalnya kalian butuh spare atau sepatu gitu-gitu, itu juga masih bisa guys. Untuk mesinnya, CLA ini pakai mesin M282 4 silinder turbo 1300 cc guys. Mesinnya M282 itu dia ngasilin power 163 horsepower dan torsinya 250 Nm. Ngomongin mesinnya lagi nih ya, kita belum move on ya, kita masih ngomongin mesin. Si mesin ini masih sama kayak geng-gengannya, geng-gengan NGCC. Jadi GLB, GLA, A-Class tuh. Makanya waktu itu buat kalian yang udah pernah nonton reviewnya GLB kita, itu dia pakai mesin yang sama. Selain mesin yang sama, platformnya itu juga pakai platform yang sama. Nama platformnya adalah MFA 2 guys. Tuh. Jadi NGCC selain punya mesin yang sama, selain dia sharing engine, mereka juga sharing platform. Makanya kenapa kalau kalian bawa mobil-mobil yang masih NGCC itu, masih satu geng, ada beberapa bagian, ada beberapa feeling yang mirip-mirip. Untuk transmisinya, CLA ini pakai 7-speed automatic gearbox, ada di DCT-nya, dual clutch transmission, kopling ganda. Nah, ada manual mode-nya juga, pakai pedal shifter, dan penggeraknya mobil ini front wheel drive. Buat kalian yang suka sama looks-nya CLA tapi menurut kalian mesinnya masih kekecilan, tenang aja. Ada option CLA lebih laki lagi, lebih powerful lagi, lebih fast lagi. Namanya CLA 45 guys. Jadi itu kayak sportier, better version dari CLA 200 gitu. Penggeraknya bukan mesinnya doang yang lebih kencang, penggeraknya dia juga 4MATIC atau all wheel drive. Lanjut lagi, sekarang kita ngomongin interior CLA nih guys, bagian belakangnya dulu. Untuk space, kalau kalian masih seukuran gue ya, 170 cm, ini sebenarnya oke-oke aja. Legroom aman, selama yang di depan duduknya nggak kurang ajar atau nggak tinggi-tinggi banget pemain basket gitu. Minusnya ada di bagian headroom doang, karena dia coupe dimana roofnya menurun gitu, jadinya headroom agak lebih berkurang. Tapi nggak kejedot guys, tetap ada jaraknya sekitar setengah jengkal. Yang bakal jadi masalah sempit itu kalau kalian tingginya 175 ke atas, itu kalian bakal agak kerasa lebih sempit gitu loh. Belum kejedot sih, tapi udah mulai kerasa sempitnya. Untuk jok
jok sebenarnya enak-enak aja, posisinya enak, agak tegak sedikit buat gua ya untuk ukuran sedan. Enaknya dia itu dua bahan, kelihatan keren aja sebenarnya, bukan enak, kelihatan keren karena di joknya dua bahan. Tengahnya Alcantara dicampur sama kulit. Headrestnya nggak bisa diatur, tetap dapat cup holder di bagian armrestnya ada dua. Kalau misalkan kalian duduk di tengah, udah pasti agak lebih keras karena ada cup holdernya, dan joknya yang tengahnya sini untuk pantatnya agak lebih timbul, lebih tebal. Nah, kakinya itu juga harus agak ngelebar dikit, agak ngangkang sedikit karena ada tunnel untuk jalannya drivetrain kalau misalkan mobil ini pakai AWD, berarti untuk si CLA 45-nya. Untuk fasilitas, kalian dapat dua kisi-kisi AC di tengah sini. Bisa diarahin kemana aja, fleksibel banget. Udah kayak penjual TikTok kayak gue. Bisa ke kiri, ke kanan, jadi penumpang yang duduk di bagian belakang nggak kegerahan. Nggak bisa nyeting AC-nya sendiri. Jadi harus ngikut yang bagian depan. Untuk per chargeran, kalian dapat dua colokan Type-C di sini dan ada storage untuk ya mungkin nyimpen kabelnya atau kayak uang-uang koin, sampah-sampah kecil gitu ya. Terakhir, CLA ini dia speakernya masih sama kayak Mercy abang-abang ya, Mercy yang lebih mahal, yaitu adalah Burmester guys. Gitu. Nah, untuk bagian belakang kayaknya menurut gue sampai sini aja ya. Apalagi yang mau dibahas, udah nggak ada kan Bapak Produser? Aman? Sekarang kita pindah ke bagian depan guys. Untuk bagian depannya, gue bahas dari mana ya? Cap cip cup. Gue bahas dari joknya dulu. Joknya ini gue suka banget ya. Ini hal yang paling gue suka di CLA karena bentuknya kayak bucket seat, kayak jok mobil balap. Headrestnya nggak bisa diatur, wingnya tebel ya. Terus dia dua bahan sama kayak jok yang bagian belakang, Alcantara campur kulit. Dashboardnya ini masih sama kayak grupnya itu tuh, grup NGCC. Jadi dashboardnya bentuknya masih mirip. Layar udah nyambung sama digital speedometer, kisi-kisi AC-nya masih sama kayak NGCC. Pokoknya sebuah template lah. Tombol-tombol AC ini ya tombol AC tipikal Mercy aja lah. Jadi kalian kalau lagi ngatur-ngatur AC itu rasanya kayak Tom Cruise di film Top Gun ya, kayak pilot-pilot pesawat jet. Habis itu sayangnya di mobil ini ada satu hal banget guys, satu hal yang sangat gue sayangkan sebenarnya. Biasanya mobil tahun 2021 ke atas, terutama di mobil Jerman ya, ada hal yang udah umum harusnya, yaitu adalah wireless charger. Tapi di mobil ini belum ada. Nah, untuk per chargeran itu jadinya kalian cuma dapat satu power outlet dan satu colokan Type-C di bagian panel tengah sini. Kalau satu colokan Type-C ini masih kurang, sebenarnya ada satu lagi di dalam storage tengah sini. Jadi untuk di bagian depan colokan Type-C-nya ada dua, tapi tempatnya agak misah aja. Terus udah pasti ada dua cup holder, trackpad ya, ini untuk kontrol si layar tengahnya. Ada shortcut untuk ngatur, untuk shortcut si layarnya juga. Jadi seandainya kalian lagi nyetir tuh agak ribet pakai trackpad, kalian tinggal pencet aja. Ada dial untuk volume dan udah pasti ada tombol untuk ngeganti driving mode si mobil ini guys. Nah, ngomongin layarnya, ini walaupun kecil-kecil gini, ini cabai rawit guys. Udah bisa Apple CarPlay, Android Auto. Sayangnya, ini lagi nih, ada sayangnya lagi guys. Colokin pakai kabel. Jadi nggak bisa sekedar pakai Bluetooth aja nih ya. Ini HP gue lagi nggak nyolok. Kalau gue masukin ke menu Apple CarPlay, tulisannya dia connect your Apple CarPlay device via USB, bukan via USB or Bluetooth gitu. Berarti dia nggak bisa. Bisa sebenarnya pakai Bluetooth tapi nggak Apple CarPlay. Bedanya gitu aja. Nah, untuk di bagian driver, kalian dapat digital speedometer, ya. Itu tampilannya bisa kalian ganti-ganti. Cara ganti-gantinya itu pakai trackpad BlackBerry yang ada di setirnya.
Jadi di setirnya kalian dapat 2 trackpad BlackBerry guys. Ingat kan trackpad BlackBerry, tau kan? Nah, ini trackpad BlackBerry yang di sebelah kiri kanan untuk ngatur digital speedometer yang untuk kalian ganti settingan, ganti tampilan. Trackpad yang di sebelah kiri ini untuk ngontrol si layar tengahnya. Jadi di setirnya dapat 2 trackpad BlackBerry. Untuk tombol-tombol lain, yaitu udah pasti ada untuk volume dial, angkat telepon, back layarnya, habis itu udah pasti ada tombol untuk keperluan cruise control. Nah, di bagian atas ini kalian dapat tempat nyimpen kacamata. Habis itu yang menjadi salah satu hal yang disayangkan lagi nih ya. Jadi ada 3 hal yang disayangkan tuh udah ya. Itu ada di bagian sini. Per sunroof panoramikan guys. Kalau kita compare sama CLA yang lama itu panoramik sunroofnya gede banget. Sedangkan di CLA 200 yang ini, yang generasi lebih barunya, malah nggak ada guys. Makanya itu ada beberapa orang yang lebih pilih CLA lama karena faktor sunroofnya. Gitu guys. Untuk driving feeling, selama ini gue bawa CLA seharian, driving feelingnya secara garis besar masih mirip sama, baik lagi, grup NGCC. Minusnya itu ada di bagian getaran mesin, dia kerasa kayak kalau kalian lagi di RPM rendah agak gerdek-dek-dek. Nah gitu. Terus buat kalian yang suka mobil empuk, jangan berharap CLA ini empuk karena shock breakernya stiff. Karena mungkin ngincar sportiness-nya kali ya. Untuk nilai positifnya, kalian bawa CLA ini rasanya ceper, rendah, lower center of gravity, jadi nggak kayak bawa compact car, jadinya lebih kayak bawa mobil-mobil sports car gitu. Dan udah pasti kalian lebih diliatin, terutama kalau kalian turun dari mobil ini di parkiran kampus atau di suatu cafe, kalian turun CLA frameless window, mobil Mercy, kalian pasti diliatin. Udah sih itu aja ya menurut gua. Oke guys. Sekarang kita udah nyampe di bagian closing video nih. Nah, selama gue bawa CLA ini, gue rasain mesinnya, gue rasain feature-nya, gue rasain mobilnya, gue nanya-nanya orang pendapatnya tentang mobil ini, gue nanyain produser gue. Gue bisa tarik kesimpulan, ternyata CLA ini nggak cocok di orang-orang yang umurnya 25 tahun ke atas, di pria-pria dewasa yang mapan. Cocoknya untuk kalian cowok-cowok atau cewek-cewek yang umurnya 18 sampai early 20, yang masih kuliah, yang masih pengen keren-kerenan, yang masih pengen dilihat orang, dan yang masih butuh validasi. Karena mobil ini bener-bener valid guys untuk di umur-umur segitu. Nah, kalau kalian mau tes langsung, mau cobain langsung, kalau kalian nggak percaya sama gua, kalian bisa langsung datengin mobil ini di Bursa Mobil BSD dan Bursa Mobil Bintaro. Atau kalau kalian nggak suka sama CLA, pengen lihat koleksi mobil Elite Motor yang lain, mungkin yang lebih mahal atau yang lebih murah, kalian bisa langsung datengin Instagram yang ada di layar. Oke? Jadi sampai sini aja, sudah waktunya gue berpisah dengan kalian. Tapi sebelum gue say bye-bye, say goodbye, gue pengen ngucapin thank you banget. Karena Elite Motor udah menembus 1000 subscribers guys. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe, yang udah support terus. Dan buat kalian yang nonton ini belum subscribe, subscribe lah ya. Karena sekarang kita punya target baru guys, menembus 10.000 subscribers. Ayolah bantu Elite Motor supaya kita bisa review mobil yang lebih keren lagi, lebih wah lagi, lebih mewah lagi, lebih mahal lagi, oke? Dah, sekarang waktunya gue berpisah dengan kalian. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Sampai ketemu di Elite Motor. Gue Jody, pamit undur diri. Bye.